Salam sukses sejahtera, Smart Pro Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Margit Herwin. Saya ingin jelasin bagaimana 5 disiplin leaders dalam menjaga value ini supaya berjalan di perusahaan. Source-nya dari bukunya Brad Sugar yang berjudul Pulling Profit. Ya. Anda bisa menemukan buku ini di Amazon. Anda juga bisa mendapatkan ringkasan tulisan saya di blog saya di coachmargeti.com tentang pulling profit of head. Oke, saya jelasin sedikit tentang buku tersebut, summary-nya. 5 disiplin business leader adalah yang pertama, leaders Anda harus create sustainability. Ya, sustainability adalah tentang bisnis strategi supaya bisa berkelanjutan. Bisnis yang dibangun haruslah dapat tumbuh, berkembang dan berinovasi untuk keberlangsungan ke masa depan dengan terus memberi manfaat kepada seluruh stakeholder-nya. 4 critical area yang harus Anda perhatikan pada saat Anda melakukan sustainability. Yang pertama adalah opportunity. Apa opportunity? Opportunity ini adalah tentang market size, ya, tentang market size, bagaimana ke depan pasar Anda terus berkembang. Leverage. Apa leverage? Anda harus membuat sistem dalam perusahaan Anda buat sekali, tetapi bisa digunakan berkali-kali. Sehingga menjadi satu hal yang efisien dan efektif karena tidak perlu dibuat berkali-kali. Sebagai contoh, Anda membuat sistem training di perusahaan ya, yang ada di dalam sebuah folder atau media yang bisa diulang-ulang untuk diambil atau dipelajari oleh tim Anda, sehingga Anda tidak perlu berulang-ulang untuk memberikan atau mentransfer materi yang dibutuhkan oleh tim. Saya melakukan materi-materi coaching di sistem media yang saya buat, sehingga pada saat klien saya atau para associate coach saya membutuhkan, saya tinggal share dari media cloud saya atau dari beberapa blog yang saya tulis untuk mereka mendapatkan pembelajaran. Dan ini akan membuat saya lebih efisien dan tidak perlu mengetik ulang, memberikan ulang, atau mengirimkan ulang. Yang ketiga adalah tentang scalability. Scalability adalah bagaimana Anda meningkatkan profit margin. Bagaimana cost Anda terus turun sepanjang waktu. Kalau Anda memperbesar bisnis atau Anda memperbesar satu kondisi target dari bisnis Anda, tetapi biaya Anda terus bertambah, berarti itu tidak scalability. Yang keempat adalah tentang marketability. Marketability adalah bagaimana market Anda bisa menjual dirinya sendiri. Artinya apa? Semua automation. Mereka bisa melakukan market itself. Ya, mereka terlihat, mereka terinformasi lewat online. Apa yang saya lakukan di bisnis saya adalah semua hal yang pelanggan klien saya inginkan atau prospek saya inginkan, mereka bisa lihat di app saya. Mereka bisa lihat produk-produk saya di web saya, di blog saya, sehingga mereka bisa menghubungi saya kapanpun karena saya sediakan chat live, ya, live chat, untuk mereka bisa berhubungan dengan saya. Itu yang akan membuat perusahaan Anda sustain. Ya. Yang kedua, disiplin yang kedua, business leader harus meng-create yang namanya predictability. Apa predictability? Ya, ini tentang business development. Pemimpin bisnis haruslah dapat memperbaiki penjualan ke depan. Pertumbuhan bisnis dan keuntungan yang akan didapat ke depan ataupun kerugian yang akan dihadapi harus benar-benar bisa diprediksi. Karena prediksi ke depan akan membantu perencanaan dan antisipasi strategi. Testing and measuring harus Anda lakukan karena ini yang sangat kritikal untuk Anda bisa memprediksi perkembangan bisnis ke depan. Seperti sekarang ini kondisi COVID, ini benar-benar di luar prediksi semua bisnis. Bahkan pemerintah dan dari beberapa negara pun saat ini mengalami kendala karena tidak ada yang memprediksi penyakit ini bisa menyebar sedemikian besar dan menghambat yang namanya aktivitas bisnis. Apa yang harus Anda lakukan di bisnis untuk melakukan testing and measuring? Yang pertama, ukur strategi marketing Anda. Tes seberapa menghasilkan prospek dan berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan satu klien. Yang kedua, ukur sales. Bagaimana sales Anda secara rata-rata dibeli selalu naik nilai pembeliannya. Transaksi selalu berulang. Dan bagaimana tim Anda bisa punya conversion rate atau tingkat mengkonversi prospek menjadi pelanggan lebih besar, lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga,
bagaimana customer service Anda ukur dan Anda tes. Apa manfaat customer service Anda ukur dan Anda tes? Supaya Anda bisa selalu tahu bagaimana mereka melayani pelanggan, bagaimana perilaku mereka, bagaimana attitude mereka, apakah mereka mengikuti SOP perusahaan, apakah mereka menggunakan semua potensi yang ada dalam perusahaan yang disiapkan untuk bisa menjual, untuk bisa memasarkan perusahaan. Jadi 3 hal ini Anda perlu perhatikan. Disiplin yang berikutnya adalah tentang stability. Apa stability? Ya, ini tentang people development. Jadi, selain Anda memperbesar market, mengembangkan bisnis, Anda juga perlu mengembangkan yang namanya people. Pengembangan leaders dan staff di bisnis Anda harus selalu konsisten untuk tumbuh dalam hal nilai budaya, kemampuan, karir, kesejahteraan yang secara otomatis juga harus membuat bisnis Anda terus lebih baik dan berkembang ke depan. Kita perhatikan 3 critical area dalam Anda meningkatkan stabilitas terhadap pengembangan karyawan Anda. Yang pertama tentang leadership. Seberapa perusahaan Anda memperhatikan yang namanya pertumbuhan leaders. Bagaimana seorang leaders itu menguasai value sebagai leaders, menguasai skill performance sebagai leader, dan mereka mengerti bagaimana pekerjaan leaders untuk benar-benar memanage perusahaan dari hal planning, organizing, activating, dan controlling sehingga bisa berjalan. Yang kedua, critical area tentang talent development. Bagaimana pengembangan terhadap potensi yang ada di dalam. Mungkin ada karyawan yang selama ini berada di bawah seorang leaders yang mungkin tidak menginginkan timnya berkembang. Bagaimana perusahaan Anda memahami ini? Sehingga Anda bisa melihat bahwa ada bakat-bakat bisnis atau bakat-bakat leaders di dalam orang yang selama ini tidak kelihatan. Silakan buat program pengembangan. Yang ketiga adalah tentang rekrutmen. Rekrutmen juga soal kondisi yang penting dalam Anda harus menumbuhkan agar bisnis Anda stabil ke depan. Ada beberapa klien saya yang terlambat melakukan rekrutmen, terlambat melakukan training. Perusahaannya stagnan, perusahaannya tidak tumbuh, ya tidak stability untuk berkembang ke depan. Nah, ini yang bisa membuat Anda punya masalah dalam bisnis. Yang berikutnya, disiplin berikutnya adalah tentang konsistensi. Anda sudah punya tentang pengembangan bisnis, Anda sudah punya tentang marketing pasar Anda atau sales Anda yang berkembang. Yang ketiga tadi adalah tentang people. Anda juga perlu konsisten dalam melakukan eksekusi. Implementasi dari strategi dan action plan yang dibuat harus secara konsisten dijalankan dan diukur keberhasilannya. SOP bukan hanya dibuat untuk kelengkapan terus bisnis, tetapi merupakan panduan yang lengkap untuk dapat dilakukan secara konsisten. Perhatikan 3 critical area supaya konsisten dalam bisnis. Yang pertama adalah tentang proses, tentang workflow kerja, tentang semua hal yang harus Anda perhatikan sehingga bisnis bisa berjalan dan semua tim Anda menggunakan SOP yang telah ditetapkan untuk proses berjalan. Yang kedua adalah tentang manajemen. Bagaimana manajemen sistem berjalan, bagaimana pengaturan aturan finansial, aturan sales marketing, aturan operasional dan pengembangan yang sebelumnya saya katakan itu konsisten berjalan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah financial control. Financial control ini perlu Anda buat untuk laporannya konsisten, perencanaannya juga konsisten, cash flow-nya terpantau dengan benar-benar terprediksi secara periodik. Jangan sampai Anda benar-benar melupakan hal ini. Sebagai seorang owner, sebagai seorang leader, 3 hal ini yang harus Anda jaga supaya tim Anda konsisten. Yang berikutnya, yang terakhir dari 5 disiplin adalah tentang connection. Bagaimana emotional connection terjadi di perusahaan Anda kepada seluruh stakeholder. Ini juga tanggung jawab terhadap misi perusahaan. Hubungan dan konektivitas, ya. Perusahaan dengan lingkungan sekitarnya harusnya memberikan manfaat dan nilai yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan bagi keberlangsungan bisnis jauh ke depan. 3 main idea dari perusahaan agar terkoneksi dengan baik. Perhatikan, apakah core value Anda saat ini masih cocok atau perlu Anda redesign. Siapa yang meredesign? Jangan diberikan kepada konsultan, tapi berikanlah tanggung jawab ini kepada top leaders. Saya dengan Smart Business Coach selama ini telah mendampingi banyak perusahaan untuk meng-alignkan value sehingga mereka punya core value yang baik, core value yang jelas untuk bisa menjadi
misi perusahaan berjalan dengan benar, sehingga emotional connection terjadi. Silakan hubungi saya jika Anda menginginkan hal tersebut. Yang kedua, purpose of business itu benar-benar jelas. Semua orang dalam perusahaan Anda harus benar-benar paham kemana perusahaan mau menuju. Apa manfaat, apa tujuan dari semua hal yang dilakukan itu dipahami oleh semua karyawan Anda. 3, Anda perlu giving back. Anda perlu memberikan hal-hal yang baik kepada karyawan Anda. Berikan mereka reward, berikan mereka career development yang menjanjikan kepada mereka. Bagaimana tunjangan mereka? Bagaimana kesejahteraan mereka? Karena ini adalah bagian dari mission responsibility yang harus Anda punya. Perhatikan, 5 hal ini penting dan Anda perlu memahaminya dan perlu membuat strateginya secara menyeluruh. Saya Coach Marketing Herwin, salam sukses sejahtera buat Anda semua.